Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Cek, cek, cek. Kenapa harus begini gayanya? Hah? Ai? Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama. Semoga hari ini kita sehat dan selalu sehat. Tebarkan semua positive vibe yang ada di sekeliling kita. Katakan pada diri kita sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa kita mampu untuk melakukan segala kegiatan hari ini dengan hati yang senang dan gembira. Hore, hore. Makin asik ya. Ketawa gimana? Udah. Abaikan gangguan distract dari AI saya. Memang kalau kayak Kika tuh gitu, dia paling nggak seneng kalau ngeliatin saya tuh kayak ya terlalu gitu, serius gitu nggak fine. Saya nggak serius. Sebentar. Semuanya belum ada yang tahu kalau ternyata tuh AI saya memiliki bakat terpendam. Seorang penyanyi dia ternyata. Coba kita ambil yang refnya. Ayo, Kika, lihat saya. Ambil Kika. 1, 2, 3. Kalau orang nyanyi itu kan pasti ada nadanya ya, naik turun, atas bawah. Kalau dia enggak, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik dia begitu aja terus. Saya yakin kalau dia ngajar di kelas saya, murid saya pasti akan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyapa lagi. Yang paling penting adalah hari ini saya ingin sekali ngobrol tentang bagaimana kita seharusnya menempatkan diri dalam bermasyarakat. Tidak hanya melalui tutur kata, tapi kadang-kadang banyak orang memiliki asumsi atau persepsi yang belum tentu sama atau betul terhadap orang lain. Ya, kali ini kita ngebahas atau ngobrolin soal penampilan seseorang yang apa istilahnya flexing. Hobi banget flexing. Oke. Kalau kita dengar namanya flexing, everybody knows kalau itu bahwa adalah seseorang yang senang banget mengumbar looks-nya, penampilannya di media sosial supaya orang bisa lihat ya bahwa dia kayaknya the have banget atau apa. Dia paling kaya sedunia. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah kok ada ya orang yang dari segi ekonominya itu apa kita bilang kaya raya banget gitu ya. Kaya raya banget tapi kita tidak akan pernah tahu kalau dia itu ternyata sangat wealthy, sangat bilioner. Iya, seorang bilioner, seorang apalah itu istilahnya di sana. Ada loh ciri khasnya yang kita nggak tahu. Kalau kita namanya kaya raya kan semua orang pasti tahu lah, materinya banyak ya kan sebegitu apa namanya Kika dia kelihatan lah head to toe-nya gitu kan. Ini dia udah kaya tapi orang tidak tahu kalau dia tuh sebetulnya orang kaya gitu. Mana yang ada ya? Ada. Banyak model kayak gitu. Kita nggak akan pernah kepikiran. Kadang-kadang cuma lewat sepintas doang, nggak pernah menarik perhatian. Saya cuma pakai oblong doang. Kaos biasa, itu celana kayak jeans. punya Facebook, yang punya apa Amazon. gitu. Iya, semua orang lulusnya kayak begitu. Yuk, mari kita obrolin ya bersama-sama ya. Oke, 7 tanda orang yang hidupnya sederhana tapi ternyata dia memiliki harta yang berlebih. Yang pertama adalah apa ini maksudnya? Taruh deh, subscribe dulu dong. Terima kasih sudah subscribe ya. Oke, orang yang low profile itu biasanya penampilannya biasa-biasa aja ya. Dia tidak menunjukkan kelebihannya dari segi materi, tapi sebetulnya dia punya sesuatu yang dianggap lebih daripada orang lain. Berikutnya lagi dia itu banyak sekali orang yang rendah hati gitu ya. Karena udah jam terbang tinggi. Dia tidak perlu lagi validasi dalam hidupnya. Jadi bukan OKB. Ya itu istilahnya OKB ya kan. Kalau orang-orang kaya lama itu apa istilahnya kalau kita bilang old money ya. Iya, old money itu beda lagi. Jadi tipenya orang-orang yang old money itu mereka lebih humble, lebih santun, tutur katanya tuh menarik. Oh iya hidupnya pasti lebih santai banget. Tapi jangan kaget kalau dia cuma pakai kaos singlet kaos oblong dengan jeans, tapi kakinya tuh dia pakai sesuatu yang bermerek. Gitu. Biasanya cukup itu aja. Dan itu pun nggak yang merek. Oh iya. Kadang-kadang ada orang yang tidak
suka dengan Bapak Ibu salah satunya mungkin yang seperti saya mungkin nggak suka yang kelihatan banget ada logo-logo merek-merek tertentu gitu, atau memang hobi gitu. Ya terserah nggak apa-apa ini. Papan reklame. Tapi itu kan tentang pilihan orang ya. Jadi bebas-bebas saja. Silakan membuat kalian happy. Silakan, it's okay, never mind. As long as tidak merugikan orang lain. Ya, betul. Oke, tanda-tandanya adalah bijak mengatur keuangan. Kalau orang yang kaya raya tapi rendah hati, terus dia humble dan segala macam, itu kan ilmunya udah tinggi banget ya. Ya. Ilmu cengkudu baik, cengkudu ramah dan segala macam, dia tuh paling jago ngatur keuangan. Jadi nggak mungkin lagi persentase miss-nya tuh hampir kecil banget gitu. Dia sudah tahu menatanya seperti apa. Dia perlu memposting biaya-biaya tertentu, dia lebih bijak menggunakan keuangan. Nggak ada istilahnya dia menghambur-hamburkan uang untuk segala sesuatu yang menurut dia tidak penting gitu. Ya, bukannya mereka nggak punya, mereka bisa beli itu, tapi buat mereka sudah ya, gitu. Perlu nggak gitu? Kalau misalnya nggak perlu ya untuk apa? Gitu ya, udah nyepit-nyepitin di rumah gitu ya, nggak penting-penting banget ya. Jadi lebih bijak dalam menggunakan keuangan ya. Jadi mereka lebih senang daripada looks-nya, mungkin mereka investasi. Bener dong? Mereka bisa nabung, deposito, terus main di apa sekarang Bitcoin atau apa saham, banyak banget ya. Nah, itu kita ilmunya belum sampai. Nanti kita akan sekali waktu saya akan mengajak anak saya Devara untuk bahas itu ya. Oke. Next, tidak flexing itu pasti jelas. Orang-orang yang humble, orang-orang yang memiliki harta banyak dan termasuk old money, mereka tidak bermain di medsos. Pun kalau ada hanya sekedar untuk ya monitor, kadang-kadang hanya untuk ya mencari apa ya, kesempatan untuk misalnya informasi dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang mukanya nggak kelihatan. Gitu ya, mukanya nggak kelihatan, tapi ya pokoknya menyenangkan lah, pokoknya nggak ada sesuatu yang menonjol. Ya, mereka tidak perlu validasi, betul ya. Seringnya malah berbagi inspirasi. Ya, itu. Berikutnya gaya hidup minimalis. Jelas, udah nggak mungkin head to toe ketemu ya sih namanya Nggak mungkin apa, rencem ini ya, apa kalau gitu. perempuan rencem ya. Ya, sekarang gini, orang tuh kalau mau rencem istilahnya boleh, tapi pada tempatnya disesuaikan. Kalau pesta. Oh iya, makanya saya bilang kalau mau berbeda looks-nya ya. Dia mau menunjukkan sekali waktu gitu. Misalnya ada orang kaya tapi rendah hati. Tapi ada satu momen di mana dia perlu dress up misalnya gitu. Iya nggak apa-apa juga. Kita bisa dia nggak usah pakai apa-apa dari cuman pakai satu anting di satu ini segala macam, kita udah tahu wangi-wanginya kayaknya old money nih gitu ya. Kalau misalnya dari yang segala macam kita juga bisa dia membedakan kok ya. Gitu, ya. Jadi minimalis itu yang mereka pilih apa slow living ya kan. Jadi nggak perlu yang namanya berlebihan gitu. Mereka lebih intens ke arah apa? Pengembangan diri kayaknya. Ya, mereka lebih senang melihat itu semua, belajar dari sekelilingnya, belajar dari orang-orang sukses, belajar dari banyak hal sumber-sumber yang bisa membuat mereka lebih kaya lagi. Ya, kaya secara ilmu, pengalaman, network dan lain sebagainya. Rasa syukur yang tinggi. Wah, ini hebat banget kita. Ini susah belajar. Wah, ini rasa syukur yang tinggi itu nggak cuma ngomong ya alhamdulillah, wa syukurillah, tapi nggak, kita setiap kali kalimat-kalimat mensyukuri segala sesuatunya atas berkat. Ini benar-benar dengan action. Not really action, tapi lagi-lagi hati yang ngomong. Nggak bisa gitu. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Itu benar ungkapan gitu, nggak ada cuman ya udah ya oke, alhamdulillah, nggak gitu. Tapi Mama Ira bersyukur action. Nggak bisa take dua. Itu dari hati gitu ya. Oke, rasa syukur yang tinggi setiap momen dia jalani dengan rasa hati yang luas gitu ya. Oke, menghargai setiap momen dalam hidupnya, lalu dia juga hidupnya lebih tenang pasti. Ya, nggak ada yang neko-neko gitu. Dia senang kok tinggal di daerah pegunungan, emang dia maunya daerah pegunungan, tapi rumahnya 4 hektar. Yang kalau jalan dari ujung ke ujung minimal naik motor. Ya kan maksimal pakai mobil golf. Emangnya kita pakai mobil golf dari sini sana udah sampai. Kita baca lagi. Tarik napas lagi. Fokus pada pengembangan diri tadi. Jadi mereka lebih senang investasi tentang ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Kesehatan. Iya, ya kesehatan nomor 1. Terus udah gitu mereka juga ikut pelatihan. Ya, bagaimana mereka mengeksplor apa yang mereka miliki. Ya. Tidak hanya melulu kepada oh ya udahlah, gue sekarang udah punya ini, udah gue gini. Pasti semua orang ngeliat gue. Enggak gitu. Dia merasa bahwa apa pencapaian yang dia dapatkan itu belum maksimal gitu.
Setiap orang pasti memiliki rasa ketidakpuasan, betul. Ya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang kaya raya tapi dia tetap punya rendah hati gitu ya, dia Ya. tuh selalu punya strategi khusus gitu. Bagaimana cara menghadapi sekelilingnya, bagaimana dia bisa mendapatkan investasi khusus buat dirinya itu seperti apa. Ya, Ya. mereka jagolah masalah kayak gitu ya. Makanya kalau orang bilang tuh kekayaan intelektual tuh sangat luar biasa bermanfaat ya dan bermakna bagi hidup kita. Karena selalu saya selalu ngomong sama anak-anak saya gitu. Coba nanti ya, kamu yang penting adalah kamu sekolah. Kenapa sekolah? Itu supaya kamu punya ilmu. Kenapa kamu punya ilmu? Kalau kamu punya ilmu, kamu bisa dihargai kemanapun kamu pergi. Gak usah khawatir. Itu namanya investasi diri. Gitu. Jadi kalau kita punya ilmu, tutur kata kita berbeda, bagaimana cara kita menanggapi masalah, pemetaan masalah, problem solver terhadap apapun yang terjadi, itu akan lebih tertata, rapih gitu ya. Dan walaupun tetap akan ada tantangan, justru tantangan itu dianggap wah di depan ini segala sesuatu yang harus dia capai untuk kesuksesan gitu. Ya, gitu. Berikutnya lagi adalah ini banyak banget nih catatan saya. Oke, kalau pertemanan berkualitas jelas. Biasanya gini, kalau orang-orang yang leveling tertentu itu tadi saya bilang nggak perlu validasi, nggak usah. Saya Tapi bukan berarti pilih-pilih ya Mama Ira. Ya nggak gini, nggak juga milih-milih orang mereka juga. Ada orang kaya raya bergaulnya dari kalangan paling rendah sampai yang high class kali Ya itu. kenal semua ya. Iya, rangkul kok, mereka happy kok, mereka Iya. menikmati itu semua. Katanya banyak orang bilang, ada sahabat saya yang kaya raya, dia bilang saya nggak mati pakai Mercy. Nggak pakai Mercy saya nggak mati maksudnya gitu. Saya nggak mati kalau saya nggak akan mati kalau saya pakai istilahnya mobil-mobil mewah. Ya benar, dan dia lakukan itu. Dia naik kendaraan umum, dia pakai motor, dia pakai segala macam, nggak ada masalah. Emangnya uangnya ngomong? Enggak kan gitu. Tapi yang dia dapatkan apa? Kepuasan batin. Bersosialisasi banyak dengan orang, ya kan? Semua orang tuh bisa merasakan bahwa kehadirannya tuh benar-benar berarti. Apalagi kalau dia bisa membantu. Kan orang-orang seperti ini endingnya adalah orang-orang yang selalu ikhlas kalau berdonasi. Jadi dia senang berbagi gitu. Kenapa kuncinya? Karena dia tulus. Tapi dia nggak gembor-gembor ya. Oh. Nggak perlu gembar-gembor. Kita lagi diam-diam di sini, atau teman kita di sana lagi tebar materi untuk membantu orang misalnya kayak gitu kan kita nggak tahu. Iya. Yang tahu kan cuma yang di atas. Gitu. Jadi nggak ada yang harus kita banggakan gitu. Kalau kita punya materi terus kita harus sampai berlebihan, ya nggak usah juga. Udahlah, kita hidup sana, kita duduk aja lah. Ya nggak sih? Sekarang ini kita tetap berjuang gitu. Nggak ada orang yang kaya raya terus instan. Ya nggak ada. Pasti perjuangan mereka Langsung juga. jatuh itu Nggak ada. Ya Allah, saya minta materi butuh ketiban itu kan nggak mungkin. Semuanya harus ada cara-caranya. Perjuangannya luar biasa. Mari coba Bapak Ibu semuanya coba anak-anak Mama. Lihat bagaimana kehebatan orang-orang yang sukses di luar sana. Saya sama Kika aja masih belajar. How to be a good success. Jadi nggak ada yang kita tuh jangan selalu berarti ya jelas aja gini. Selalu negatif aja. Ya nggak sih? Sista, ya nggak sih kalau itu ya jelas aja dia gini. Jangan. jelas aja. Saya lihat ini jagain lilin. Habis ngepet dong. Ya bukan. Maksudnya jangan selalu lihat orang gini. Wah, Underestimate. iya. Wah, ada sih yang gini. Tuh jangan-jangan ini selalu salah gitu. Ya, udah nggak usah. Positive Yang penting thinking. ya kita selalu positif menghadapi orang, tapi jangan kaget kalau besok-besok kita bertemu dengan orang-orang yang dari 10 tiba-tiba menjadi 3 atau 2 gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang berkualitas, mau dari ngomongin materi, ilmu, pendidikan, pengalaman, network segala macam. Udahlah, itu akan membuat kita semakin nyaman buat hidup kita. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu, Ses dan anak-anak Mama, jadilah diri kita sendiri. Ya. Pun kalau kita diberikan rezeki berlimpah sama Allah, itu adalah ujian. Bagaimana kita bisa berbagi nilai ujian kita kepada orang lain, it's depend on us. Kita menjadi orang baik atau menjadi orang jahat? Pastinya menjadi orang baik dong. Ya, oke. Sampai ketemu besok. Ira Mesofaril, because this is real. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.